kebebasan yang bisa dibilang kayak terarah sih kalau kita serius ya. Ya karena kesenangan sama tipografi, terus bikin lettering. Udah ini terbaik udah gitu. Nggak ada lawan deh. Canggih pokoknya. Canggih. Nama saya Oki, biasa dipanggil Mas Oki. Ya kalau sekarang sih paling yang pasti Tenggara ya. Nah sebelum Tenggara paling ya masih terus bikin karya, kayak ya ngedevelop karya lah sih, kayak gitu. Terus kayak mungkin freelance kan, kerjaan sebagai desainer grafis. Ya paling itu sih kayak kegiatan sehari-hari, berkarya sama ya kerja freelance. Yang pasti karena hobi gambar ya, itu udah pasti. Cuman kenapa memilih di fokus di graffiti ya, apa ya, kalau graffiti kan lebih kayak bikin huruf tuh. Ya karena ketertarikan di huruf itulah memilih graffiti untuk apa ya, kayak pengen punya karya di graffiti gitu. Ya karena kesenangan sama tipografi, terus bikin lettering. Nah kalau graffiti kan deket tuh, bikin huruf. Nah makanya lebih tertarik di graffiti gitu. Pertama kali kenal graffiti itu, terus ngeliat graffiti itu kalau nggak salah zaman waktu SMP. Itu kayak ngeliat di sebuah acara stasiun TV. Jadi itu ada kayak acara hip hop gitu loh, battle dance. Dia ada battle dance, musik hip hop, sama ya enggak di Global TV, Let's Dance, tahu nggak Let's Dance? Waktu itu ada kayak battle graffiti tuh. Nah kebetulan suka hip hop juga kan, kayak ngeliatnya kayak seru aja gitu, kayak gambar pakai pilok kan. Nah waktu zaman SMP itu nyoba buat coba-coba lah bikin itu. Terus berlanjut ke SMA ya belum terlalu sering turun ke jalan, soalnya kan waktu itu kan ya tau lah jajan anak SMA berapa kan. Ya belum terlalu banyak buat belum cukup lah buat beli pilok atau segala macam. Ya, cuman masih sering tuh kayak bikin skate yang style graffiti, terus tagging-taggingan. Ya berlanjut terus SMA sempat berhenti sih kayak bikin graffiti, cuman masih apa ya, kayak nguliknya masih pengen punya karya graffiti gitu. Nah pas udah kuliah masuk desain grafis. Nah di situ belajar lagi tuh tipografi. Nah waktu di situ kan itu kan kampus seni rupa tuh, emang benar-benar kayak seni kan. Ya sampai dari kuliah sampai sekarang makanya kayak terus ngulik lah, pengen punya karya yang di bidang graffiti gitu. Terus kayak emang hobi kayak tagging-taggingan kan. Dulu kayak hobi, cuman nama Mas Oki belum ada tuh, masih kayak beberapa nama lah yang sering di tagging. Nama Mas Oki itu kayak udah ada kuliah sih 2012 kalau nggak salah. Itu udah kayak nemuin kayak sebuah nama yang pas nih buat dipakai terus gitu. Apa ya, mungkin spiritnya kali ya. Dia bebas cuman punya visi gitu loh, punya misi gitu. Dia kayak kebebasan yang bisa dibilang kayak terarah sih kalau kita serius ya. Kayak apa ya, bisa ngasilin sesuatu yang lebih gitu, bukan selain duit ya. Cuman banyak hal sih yang kayak bisa didapatkan dari apa ya di graffiti lah, di street art gitu. Itu sih masih terus. Kalau tembok apa ya, dia kayak langsung ke publik gitu loh, langsung apa ya, kayak emang dipaksa buat apa ya, kayak mempublis karya, negosiasi dengan orang. Terus kayak kita harus menang gitu, kayak tanpa sadar kita kayak mencoba buat maksa orang dengan strategi buat nerima karya kita gitu. Itu sih. Saya punya kolektif namanya Dynasty Crew atau DNC lah. Itu kayak sebuah ya kayak beberapa orang yang hobi graffiti, terus ngumpul, terus kayak bikin gambar bareng, jamming bareng. Ya kayak pada kayak kru street art pada umum lah. Cuman kalau apa ya, pentingnya tuh kayak kita punya sebuah, kalau kayak di rumah kan kita ada keluarga tuh, ada ayah, ibu.
itu kayak keluarga gitu, cuman di satu sisi gitu kayak di bidang street art gitu. Nah iya itu pasti sih kayak ya kita kan berbagi itu ya, ide, berbagi semangat sih. Kadang kayak teman-teman yang satu tongkrongan lah, itu kan satu tongkrongan tuh, kayak kita kayak saling berbagi ya, mungkin share tentang teknik segala macam kan, pengalaman cara berkarya masing-masing kan, kayak tukar pikiran lah, terus kayak bisa ngebangun itu di kota kita kan. Itu sih yang pasti. Saya pengen ini jadi bagian ya dari keseharian, kayak siapa sih nggak mau hidup dari karya kan. Nah itu kayak makanya kayak berusaha kayak nyari formula nih, solusi buat gimana kayak kita bisa hidup, bisa bekerja, terus karya nggak keganggu gitu. Itu sih kayak sampai sekarang masih kayak coba kayak nyari itu kayak formula, kayak caranya gimana sih biar nggak ada yang hilang gitu, biar balance ya. Itu sebenarnya kayak masih nyari, cuman siapa sih yang nggak mau hidup di karya kan. Kalau bisa ada kesempatan sih ya. Influence sih sebenarnya banyak banget, terutama dari lokal ya. Yang paling ya beberapa sih kayak yang pasti tuh kayak Darbots, Koma Indo, Do You Love Me. Kayak apa ya, kalau saya sih lebih ngelihat atau mempelajari cara mereka berkarya gitu, kayak cara mereka berpikir buat bikin karya gitu. Kita sering tuh kayak nyari beberapa wawancara tentang mereka, terus dengerin, kayak kita kan tahu tuh cara pikir mereka gimana kan. Nah itu sih kayak lebih kayak terinfluence kayak cara mereka membuat karyanya itu jadi sesuatu loh gitu. Karena di Tenggara datengin orang-orang luar itu pertama, kita butuh link-link baru kan. Itu sih kayak yang pengen ketemu orang-orang yang cuman lihat di Instagram terus ngeliatnya di YouTube. Sekarang kan kalau dia datang sini kan, kalau nggak gabung kan sayang. Itu sih kayak pemicu ya, pengen ikut itu. Terus karena ya beberapa orang-orangnya kan kenal tuh, udah tahu lah itu ya, kayak oh ini sini, masih orang-orang yang bisa dilacak lah. Itu sih yang buat pengen terlibat di Tenggara. Wah, kalau pengalaman sih luar biasa sih, bisa dibilang ya kalau saya pribadi ini acara yang street art terbaik sih di Sumbar gitu. Terus kayak bisa ketemu sama orang-orang hebat kayak yang dari Jakarta kan, kayak Bejang Urban, Dasmuki, Digel, terus dari luar kota juga ada si Nica, terus Medan, si Bayu sama Genta dari Padang kan. Kayak dapat hal-hal baru gitu loh, link-link baru. Banyak hal sih yang kayak ya mungkin dari pengalaman mereka kan, dari cara mereka berkarya ya, balik lagi kayak banyak banget sih, kayak emang udah ini terbaik udah gitu, nggak ada lawan deh, canggih pokoknya.